Gimana, sehat? Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Dokter Kianti gimana? Sehat? Tambah cantik Ya, banget, Dokter Kianti. enggak. Gini aja, ini filter kan maksimal ya kalau di Oh gitu ya. Instagram. Aku kurang Gimana maksimal kita? nih di kantor. Masih Hah? di Kirana. Enggak kok, cantik tetap, Dokter Ladis. Oh, Udah lama ya nggak ketemu ya. Mudah-mudahan kita tetap bisa iya. menjalin silaturahmi nih walaupun sekarang harus online terus ya. Amin, amin. Iya. Oke, jadi ini ngomong-ngomong soal online seperti kita seperti ini dan topik kita ini kan mengenai dry eyes nih. Jadi Iya. viewers kita kan nanti mungkin ada di sini awam, ada dokter umum juga mungkin atau spesialis mata yang lain juga atau spesialis lain dan mungkin dokter sharing dokter Ladis nanti bisa mudah-mudahan bisa menjawab untuk 3 tipe viewers ini ya. Mungkin boleh nggak dok nih secara singkat dulu aja nih masuk ke dry eyes, sebenarnya apa sih dry eyes itu? Iya, Boleh nggak dijelasin sedikit? boleh, boleh. Jadi sebenarnya dry eyes itu tuh merupakan penyakit yang multifaktorial. Jadi banyak faktor yang menyebabkan dry eye. Tapi kemudian penyakit-penyakit apa namanya hal-hal faktor-faktor tersebut yang dari luar ini menyebabkan gangguan homeostasis atau gangguan air mata sehingga air matanya ini mengalami kekentalan yang berlebihan atau osmolaritas yang berlebihan dan menimbulkan peradangan juga. Nah, hal ini menyebabkan gejala-gejala di mata seperti matanya gatal, kering, terus gampang ngantuk kalau baca, terus perih, berpasir, atau kita dari dokter mata tuh bisa mengurang, terus habis itu kita bisa lihat luka-luka di mata. Jadi sebenarnya sih gangguan keseimbangan dari air mata di permukaan mata kita, Dokter Kianti, sebenarnya dry eyes itu. Jadi kompleks banget, tidak hanya masalah air mata yang kurang, tapi dari gejala-gejala matanya juga. Osmolaritas tuh kalau bahasa awam kan mungkin bingung ya. Osmolaritas tuh apa ya? Gangguan ke stabilitas gitu. Gimana nih Jadi dokter Ladis? air mata, jadi air matanya itu tidak stabil karena si air matanya itu antara produksinya yang kurang atau penguapannya yang berlebihan. Jadi si air matanya jadi lebih kental. Kalau misalnya lebih kental, akhirnya dia bisa menyebabkan kerusakan permukaan mata dan bisa menyebabkan peradangan. Hal itu yang menyebabkan kita merasa nggak nyaman banget, matanya terasa panas, terasa berpasir, bahkan bisa sampai gangguan penglihatan, Dokter Kianti. Jadi kadang-kadang kalau baca burem banget, setelah kedip-kedip baru bisa ngeliat dengan jelas. Itu dry eye kalau sudah berat itu bisa sampai ke sana, bisa sampai burem juga gitu. Betul, betul. Ini kan makin cukup banyak ya ditemukan ya di kasus sehari-hari ya kita praktek ya. Sebetulnya kalau dari persentasenya sendiri berapa banyak sih sebetulnya yang mengalami dry eyes nih, dok? Penelitian tuh dia bermacam-macam. Ada yang meneliti ke populasi, jadi orang-orang di orang-orang biasa aja, atau dia populasi yang khusus kayak misalnya mahasiswa atau orang sekolah gitu kan. Populasi sekitar 27% prevalensi dry eye. Tapi kalau misalnya kita pergi ke orang pekerja yang banyak depan komputer, itu angkanya bisa naik sampai 60-70%, cukup tinggi gitu. Iya, iya, iya. Nah, jadi kalau sebenarnya dari gimana? Sorry. Enggak, kadang-kadang Boleh. juga tergantung definisi dari penelitian itu. Jadi kadang-kadang ada yang ngambil harus air matanya dulu berkurang, ada yang dari keluhan aja ada. Jadi kadang-kadang kita mungkin ada mendapatkan penelitian yang underestimate karena dia nggak nanyain keluhan juga. Mungkin air matanya belum kurang tapi keluhannya udah ada atau kebalikannya. Gitu. Oke. Nah, jadi karena sekarang dry eyes itu kan banyak banget ya kita temukan ya sehari-hari ya. Jadi kadang-kadang pasien tuh juga udah tahu gitu, udah ngerti. Ini kayaknya saya dry eyes deh dok gitu. Karena mungkin mereka juga udah baca-baca dan cukup. Nah, tapi kan dengan adanya level PPKM level 4 nih kadang-kadang kan dry eyes tidak emergency juga ya. Mereka mungkin nggak datang untuk berobat dan lain-lain. Nah, kira-kira ada nggak sih yang bisa dilakukan nih mereka di rumah? Ada do's and don'ts-nya nggak gitu dok? Ya. Jadi mungkin untuk diagnosis kan sebenarnya karena dry eye multifaktorial pasti sebenarnya kompleks, Dokter Kianti. Tapi kalau menurut saya karena ini di rumah, sebenarnya dengan ada gejala mata
gampang lelah, berpasir daripada sebelumnya, itu udah merupakan masuk kriteria dari dry eyes itu sendiri. Jadi untuk diagnosis sebenarnya bisa dilakukan di rumah. Dan sebenarnya banyak kuesioner-kuesioner di internet gitu di luar negeri untuk mendefinisikan apakah kamu mengalami ini gitu. Jadi itu aja dari pertanyaannya kita bisa mengira-ngira bahwa ini sudah mulai ada mata keringnya. Nah itu satu. Jadi kalau mendiagnosis sebenarnya dengan ada keluhan aja kita bisa tahu ini ke arah dry eyes. Nah, untuk terapi dry eyes itu sebenarnya step ladder approach itu pendekatannya berjenjang. Nah, yang pertama sebenarnya terapi dry eyes adalah modifikasi gaya hidup. Jadi kita harus mengenali gaya hidup yang seperti apa yang menyebabkan kita mata kering. Nah, gaya hidup itu pertama, Dr. Kianti, apalagi era PPKM ini dan era pandemi COVID ini kita banyak kerja depan komputer kan dibandingkan keluar atau kerja seperti biasa. Nah, ini depan komputer ini merupakan faktor risiko untuk mata kering karena ada yang namanya computer vision syndrome. Salah satunya gejalanya adalah dry eyes. Kenapa? Karena kalau kita lagi depan komputer itu, kita kan serius banget ya. Dari mengedip yang 20 kali semenit itu bisa turun sampai 5 kali aja semenit. Padahal sepanjang kita nggak mengedip itu, saat kebuka matanya, itu air mata kan menguap. Nah, itu berarti harus kita address tuh gaya hidup di depan komputernya ini harus lebih baik lagi. Cara modifikasinya adalah yang disebut dengan mini breaks, macro breaks. Jadi mini breaks itu artinya setiap 20 menit istirahat 20 detik untuk melihat jauh 20 feet atau lebih. 20 feet itu 6 meter. Jadi misalnya kita kerja dekat jendela, ya lihat keluar, tak terhingga malah lebih bagus lagi gitu. Jadi 20-20-20. Setiap 20 menit istirahat 20 detik untuk melihat 20 feet atau lebih jauh lagi. Itu kan mini breaks. Jadi saat kita istirahat itu, setidaknya kan kita jadi ingat untuk mengedip dan mungkin bisa ditetes air mata buatan, itu juga boleh. Nah, nanti setelah mini breaks, jangan lupa macro breaks. Jadi macro breaks itu setiap 3-4 jam setelah kita bekerja berturut-turut depan komputer, itu kita istirahat yang agak panjang, misalnya 30-45 menit untuk makan siang, untuk sholat gitu kan. Nah itu tapi jangan lihat handphone lagi, jangan lihat deket lagi gitu. Jadi benar-benar istirahat yang total selama itu gitu. Dan satu lagi memang kita bisa beli over the counter itu obat-obat air mata buatan. Tapi kalau bisa cari obat-obat air mata buatan ini yang mini dose, jadi yang kecil-kecil kemasannya. Karena kalau misalnya yang botolan, kadang-kadang dia ada pengawet yang kalau kita pakai jangka panjang itu kurang baik gitu. Oke, jadi ini bisa diadaptasikan dulu ya sementara karena mungkin belum bisa pergi untuk periksa mata, tapi tetap harus meeting di rumah dan lain-lain. Jadi obat tetes yang mini dose, yang biasanya kemasannya artificial tears itu cukup aman ya untuk dipakai sehari-hari ya. Dan itu bisa untuk anak-anak juga ya. Oh bisa sih, karena nggak ada zat aktifnya bisa, ya. Ya. Nah, ini apa namanya berikutnya adalah itu jangan lihat lingkungan, Dokter Kianti, karena kita ini kadang-kadang kerja misalnya di bawah AC langsung atau apa namanya ada kipas angin yang terlalu dekat dari tempat kerja kita. Nah, itu juga harus dimodifikasi karena dengan aliran udara di sekitar mata kita itu dia bisa mempercepat penguapan air mata, jadi bisa menginduksi mata kering dengan segera. Jadi kita perhatiin di lingkungan kita ini ada yang membuat jadi tambah kering apa enggak. Apalagi kalau kita kerjanya di dalam AC terus-menerus ya Dokter Kianti, ya itu pasti kering banget. Jadi mungkin bisa mencari humidifier atau simpel aja air di baskom misalnya di dalam ruangan supaya kelembapan itu cukup baik gitu. Itu dari lingkungan misalnya. Terus belum lagi tentang ergonomis dari komputernya. Contohnya kalau misalnya layar komputer itu kalau bisa mata kita agak 15 derajat ke bawah tuh melihatnya. Jadi layar komputer kalau bisa jangan terlalu sejajar ataupun jangan terlalu naik. Karena kalau misalnya sejajar atau naik kan berarti bola mata kita terbuka maksimal kan. Kalau pakai terbuka maksimal. Oke, jadi ergonomis ini penting sekali juga ya. Karena kan tergantung juga kita, apalagi ini kita menyiasatinya kan anak-anak sudah balik ke sekolah ya, maksudnya school from home nih, jadi kan postur anak juga berbeda-beda ya Dokter Ladis ya. Iya. Nah kebetulan sempat
ada penelitian juga nih baru-baru ini dok, kalau kasus dry eyes pada anak nih juga cukup signifikan meningkat nih. Nah, tapi katanya nih uniknya dry eyes pada anak nih sering terabaikan dan nggak fully understood lah gitu kata mereka nih. Konon katanya kurang bukti-bukti ilmiah dan konsensus nih untuk diagnosisnya. Gimana nih pendapat dokter Ladis mengenai hal ini? Ya, memang soalnya dry eyes pada anak ini gini. Jadi dry eyes itu kan tadi ada dua tuh dokter Kianti. Ada yang secara fisik memang air mata terganggu. Jadi ada instabilitas air mata. Jadi kita bisa mendeteksi emang jumlah air matanya kurang. Terus osmolaritasnya juga meningkat atau kekentalan air matanya meningkat. Atau bisa dry eyes itu adalah berupa gejala. Jadi air matanya sebenarnya masih bagus, tapi karena ada orang-orang tertentu yang sensitif sama perubahan air mata sedikit aja, dia udah mengeluh gejala perih. Kita bisa mengidentifikasi mata kering pada anak-anak, Dokter Kianti. Jadi bisa dipahami. Sedangkan kalau pada orang yang udah lebih tua, mungkin kan kayak kita kan makin usia kulitnya makin kering kan. Jadi kalau lebih kering sedikit atau kita gores sedikit itu mungkin udah terasa gatal atau perihnya gitu. Jadi mungkin pada anak-anak itu hal yang berbeda. Terus satu lagi memang Dokter Kianti bahkan di praktek saya masih saya sering ketemu fenomena yang cukup aneh. Jadi kembali ke dry eye tadi tentang mata kering, air mata kita itu ternyata nggak simpel kan, nggak cuma air aja di permukaan mata. Kalau kita lihat di bawah mikroskop, air mata kita itu ada 3 lapis ternyata. Lapisan yang paling atas itu lapisan minyak, di mana dia menahan supaya lapisan air di bawahnya itu nggak gampang nguap gitu. Terus abis itu lapisan kedua tadi lapisan air, dan lapisan yang bawah itu lapisan musin. Musin itu kayak lendir hingus yang dia itu berusaha menempelkan si lapisan air ke permukaan mata. Nah, pada anak-anak itu tuh sering misalnya kalau saya gejala yang bisa kelihatan dari orang tuanya itu misalnya sering bintitan, atau kelopak mata itu lebih tebal daripada biasa, itu seringkali produksi minyaknya nggak terlalu bagus kualitasnya, Dokter Kianti. Jadi komponen minyaknya itu tidak terjaga sehingga sering terjadi penguapan dari komponen airnya. Jadi dia mengalami mata kering yang akhirnya malah korneanya yang rusak. Kadang-kadang kasus ekstrimnya mungkin Dokter Kianti pernah dengar namanya ocular rosacea ya. Itu kasus ekstrimnya. Cuma di anak-anak ini di anak-anak cewek terutama ya, itu seringkali matanya merah, bolak-balik. Pas dilihat masalahnya bukan bola mata itu sendiri, tapi ternyata kelopak matanya kurang baik dalam memproduksi komponen minyak dari air mata itu tadi gitu. Jadi kembali walaupun anak-anak emang sulit, tapi dia penanganannya juga mirip seperti mata kering pada orang dewasa. Kita harus mengenali komponen apa yang kurang, apakah komponen minyaknya atau komponen airnya atau komponen musinnya. Dan pada anak-anak dua hal itu kali ya Dokter Kianti, yang komponen air karena gara-gara kerja depan komputer yang makin banyak, atau komponen minyak yang memang pada anak-anak itu bisa terjadi kelainan karena hordeolum yang berulang di kelopak matanya gitu. Jadi kalau boleh disimpulkan sedikit nih dok, kalau pada anak-anak tuh, karena kita Hari Anak Nasional kita bahas sedikit nih. Jadi yang paling banyak dry eyes itu disebabkan karena satu evaporatif ya, lebih mudah menguap karena depan komputer terus-menerus. Yang kedua karena produksi lapisan yang minyaknya itu terganggu karena hordeolum berulang. Ya, betul ya. Kalau yang musin jarang ya dok ya. Jarang sih. Dan kemungkinan kita susah mengenali juga kalau musim. Kita nggak pernah periksa tuh yang Mach 16 atau Mach 5 itu kita jarang periksa soalnya. Iya. Jadi emang untuk jarang diagnosisnya sulit ya. Nah, itu sebetulnya apa yang bisa dilakukan di rumah nih dok kira-kira nih, kalau kadang-kadang kan ya itulah ya, kalau hordeolum berulang juga kadang-kadang kita kan telemedicine ya sama pasien. Ada nggak tips-tips tertentu yang bisa kita kasih untuk guidance buat parents atau buat orang tua di rumah yang anaknya mengalami hal seperti ini? Kalau hordeolum berulang, berarti kan dia ada masalah dengan kelenjar meibom namanya. Kelenjar meibom ini kelenjar yang menghasilkan minyak itu tadi. Itu letaknya di kelopak mata atas dan kelopak mata bawah. Mungkin di sini kita nggak bisa ngasih gambar ya, cuma kelenjar meibom ini dia seperti pipa-pipa kecil-kecil di kelopak atas itu ada 40 buah. Di kelopak bawah itu ada 25 buah yang dia memproduksi kelenjar minyak ke permukaan mata. Jadi muaranya itu ada di dekat akar bulu mata.
Nah, seringkali kita kan Yes. kalau cuci muka mungkin nggak terlalu perhatian dan sehingga akar bulu Mm-mm. mata kita tuh masih kotor. Karena akar bulu mata kan Yes. memang secara alami memang dia kerjaannya nangkepin debu-debu supaya melindungi permukaan mata kita kan. Nah, yang sering Mm-mm. hordeolum berulang ini biasanya akar bulu matanya itu lebih kotor daripada biasanya. Jadi kalau Mm-mm. misalnya di rumah, mungkin bisa disarankan untuk rajin bersihin akar bulu mata ini. Pilihannya ada Mm-mm. banyak. Yang pertama bisa pakai sampo bayi. Sampo bayi itu Mm-mm. sampo bayi supaya nggak perih gitu ya di mata Dokter Kianti ya. Sampo Mm-mm. bayinya itu Betul, betul. dilarutkan aja di air matang yang hangat gitu, Mm. misalnya ditetesin sampo bayi 2-3 tetes saja, yang penting sampai agak Betul. berbusa sedikit. Terus pakai Mm. cotton buds, dibersihin akar bulu matanya kayak kita bersihin maskara. Jadi benar-benar akar bulu mata itu digoyang gitu supaya itu akarnya bersih. Nah, setelah dibersihin dengan sampo Mm. bayi atau bisa juga dengan ada produk-produk yang emang tujuannya untuk membersihkan akar bulu mata tuh ya. Kita kan nggak boleh ngomongin Ya, ini ya, merek di sini. brand. Mm-mm. Taruh aja di kapas terus bersihin aja Iya. akar bulu Mm-mm. matanya gitu. Nah, kalau misalnya dia Iya. brandnya emang khusus untuk pembersih akar bulu mata, dia biasanya kalau kena mata nggak perih gitu, bisa pakai itu juga. Setelah Oke. dibersihkan, habis itu harus rajin dikompres hangat. Kompres hangat kenapa? Karena dia bisa mendilatasi si kelenjar mebum itu. Dan satu lagi, Mm-mm. minyak ini kayak minyak barko loh, Dokter Kianti. Jadi kalau misalnya dia mengalami gangguan atau tersumbat, dia itu akan beku putih kayak minyak gitu. Minyak barko yang Iya, yang iya. yang benar-benar putih, minyak kelapa ya yang putih. Nanti Heeh. kalau misalnya kita hangatkan, dia kembali bening lagi karena dia cair lagi. Nah, itu yang kita incar supaya dia nggak tersumbat. Cara Oke. menghangatkannya yang paling simpel itu pakai handuk tebal aja. Handuk yang tebal, yang Mm-mm. kecil gitu, masukin ke air anget, Iya. diperes, tapi dirasain dulu di sini angetnya udah pas belum, jangan sampai luka bakar ya di sini ya. Terus habis itu dikompresin di kelopak matanya gitu selama 15 sampai mungkin Iya. 15 menit lah cukup, Mm-mm. 10-15 menit. Nah, tapi harus angetnya terus-terusan, jangan sampai udah dingin dibiarin aja Iya. gitu, tapi diculupin lagi sampai anget gitu. Nah, anget selama 15 menit Mm. ini akan menyebabkan kelenjar minyaknya akan mencair sehingga dia akan tidak tersumbat lagi. Setelah dikompres anget, habis itu dimasas Dokter Kianti. Jadi Oke. kalau dimasasnya itu untuk kelopak atas kita tahan di alis, kelopak sambil merem dimasasnya ke bawah begini. Di ke bawah kenapa? Karena dia muaranya kan di bawah. Sedangkan kalau kelopak mata yang Mm-mm. bawah, karena dia kelenjar mebumnya kecil-kecil, kita masasnya cukup ke samping aja begini. Ditekan aja ke samping gini Mm. gitu. Karena kalau kita dari bawah ke atas Iya, suka ya. kecolok matanya malahan gitu. Jadi Iya, iya, apa iya. namanya, Mm-mm. kalau dimasas gitu karena udah cair tadi, karena kita kompres anget, dia akan gampang keluar. Mungkin kita lanjut lagi ke ini ya. Sebetulnya ada nggak nih peran-peran suplemen khusus nih untuk mengurangi gejala dry eyes, Dok? Suplemen khusus. Ya, ya. Sebenarnya sih yang banyak diteliti itu adalah tentang omega 3 ya, Dokter Kianti ya. Mm-mm. Mm-mm. Omega 3 ini bekerja, pertama dia ada komponen antiinflamasinya. Tadi kan seperti Mm-mm. kita ketahui dry eye itu berhubungan sama peradangan. Jadi Mm-mm. konsumsi omega 3 itu katanya bisa membantu dry eye di sisi itu. Dan yang kedua, omega 3 juga merupakan lemak yang baik sehingga bisa membantu dalam pembentukan minyak di air mata yang lebih baik. Jadi so far sih tentang suplementasi itu Mm-mm. yang cukup diteliti secara mendalam, meski belum ada apa ya kualitas penelitian yang bagus sekali gitu tentang omega 3 Mm-mm. ini. Tapi seringkali saya kalau ada komponen masalah minyak, saya akan suplementasi sama omega 3 untuk masalah-masalah mata kering. Oke. Ya, tapi biasanya kan suplementasi omega 3 paling banyak biasanya dikonsumsi orang dewasa dan usia yang sudah lumayan ya lanjut ya. Nah, kalau pada anak-anak sendiri gimana, Dok? Boleh nggak dikonsumsi omega Nggak 3? apa-apa sih, apalagi kalau dia ada komponen, Nggak apa-apa. masalahnya di Mm-mm. komponen minyak, itu nggak apa-apa, Mm-mm. diberikan aja. Hmm. Oke. Kalau peran vitamin A sendiri ada nggak perannya, Dok? Karena kemarin tuh Ya, kalau nggak salah ada satu studi ya, pemberian vitamin A itu sedikit mengurangi nih gejala dry eyes di clinical ophthalmology 2019. Ada nggak pengalaman nih pemberian suplementasi vitamin A? iya, iya. Karena Vitamin A. evidence-nya ya Heeh. jarang banget ya Dokter Heeh. Kianti, itu bukan jadi sesuatu Mm-mm. yang saya lakukan pertama kali Mm-mm. sih untuk kalau vitamin Iya, A iya. ya. Mm-mm. Maksudnya
Ya ada, tapi ya evidence-nya kurang banget sih. Maksudnya nggak benar-benar convincing Hmm, gitu saat ini gitu. Tapi ya kalau iya, emang iya. dia terjadi kekurangan vitamin A, kenapa enggak? Cuma kan zaman sekarang tuh kita gizi udah makin baik ya. Mungkin kekurangan Mm-mm. vitamin A tuh udah jarang sekali sih di kita sebenarnya. Iya, iya, iya sih, Hmm. betul. Karena memang juga sampelnya sedikit sih, Dok, cuma 30 orang ya. Dan jadi Iya. nggak terlalu ini ya, nggak terlalu menjadi pilihan terapi ya. Nah, Hmm. hmm, gini loh, jadi kan sering kali tuh yang tantangan untuk mendiagnosis dry eyes pada anak tuh kan karena kan mereka nggak kooperatif ya. Kayak misalnya kita ini tuh mungkin untuk dokter-dokter umum dan dokter mata juga. Kalau kita mau diagnosis dengan penggunaan Schirmer test lah, misalnya kita tempel kertas, mereka kan juga nggak bakal betah ya. Jadi Iya. ada nggak nih sebetulnya tips atau cara mendiagnosis yang berbeda nih khusus untuk dry eyes pada anak? Mungkin dari Hmm. gejala ya dok ya? Lebih Paling dari gampang gejala ya? dari gejala sih Mm-mm. sebenarnya. Mm-mm. Apalagi ada namanya kuesioner OSD, Ocular Mm-mm. Surface Disease Index. Iya. Itu bisa di-download Mm-mm. dari mana-mana. Bahkan nanti Iya. saya bisa titip Dokter Kianti kalau mau kita udah translate ke bahasa Indonesia, Iya. udah di Mm-mm. back translate lagi ke bahasa Inggris sehingga kita Mm-mm. yakin bahwa kuesioner itu sudah dimengerti oleh orang Indonesia kebanyakan. Karena kan seringkali kalau Iya. kita langsung translate dari bahasa Inggris belum tentu Mm-mm. itu sesuai dengan bahasa Indonesia kita ya. Jadi kita ada Iya. kuesioner OSDI dalam bahasa Indonesia. Itu Mm-mm. kuesionernya terdiri dari 12 pertanyaan dan itu berusaha Mm-mm. mengingat-ingat 1 minggu sebelum kita ketemu sama pasiennya. Jadi kalau ada Mm-mm. perubahan gejala itu mesti bisa menggambarkan keluhan mata kering. Nah, ini Mm. kuesioner ini mencakup dari gejala mata itu sendiri seperti ada perih apa enggak, seberapa sering perihnya Mm-mm. itu, Iya. terus saat Mm-mm. membaca atau saat beraktivitas kayak nonton TV atau membaca atau apa itu apa yang dirasakan. Terus habis itu Iya. sama lingkungan. Jadi kalau kena angin dikit ada rasa perih apa enggak. Nah, dengan 12 pertanyaan ini nanti bisa di-scoring sehingga kita bisa Mm. mengira-ngira oh ini kayaknya emang ke arah mata kering. Karena memang pada Oke. anak-anak susah ya untuk periksanya. Yes. Dan yang Uh-uh. kedua mungkin kalau untuk pemeriksaan, kalau di sini ada Uh-uh. dokter mata, sebenarnya bisa Mm-mm. juga dengan gampangnya menggunakan pewarnaan fluoresen ya dokter Kianti ya. Mm-mm. Jadi Mm-mm. karena Mm-mm. pewarnaan fluoresen kita bisa mengenali pola penguapan. Jadi kan tadi Mm-mm. air mata bertahan di permukaan mata itu 10 detik. Jadi nanti kita bisa Mm-mm. minta anaknya untuk melotot selama 10 detik atau lebih, kita lihat Mm-mm. pola penguapannya itu seperti apa. Jadi dengan pola penguapan itu kita bisa menghitung pertama Mm-mm. dia bertahannya berapa detik. Kalau dia kurang dari 10 Yes. detik kan berarti kemungkinan besar mata kering. Dan saat Uh-huh. dia nggak bertahan itu, saat dia menguap itu ada pola-polanya. Ada 5 atau 6 pola yang bisa kita Mm. kenali sehingga kita bisa tahu oh ini kemungkinan gara-gara komponen minyak, oh ini kemungkinan gara-gara komponen air. Jadi dua hal itu mungkin bisa dicoba. Kalau Schirmer orang dewasa aja suka Mm. nggak ini kooperatif karena kan kita harus Iya. naruh kertas di sini kan itu perih banget Betul. dok. Betul. Aku udah pernah nyoba Perih. juga yang emang nggak nyaman banget, Nggak nyaman ya. Mm-mm. perih. Betul. Betul. Oke, jadi sebetulnya apalagi di era PPKM level 4 saat ini, kuesioner OSDI ini sudah bisa ya dok ya kita gunakan untuk Iya, alternatif telemedicine ya, iya telemedicine dan bisa, menanyakan ke pasiennya. Oke, iya. nah ini saya juga tertarik nih dok dengan penelitian dokter yang baru-baru dipublish nih mengenai COVID-19 dan infeksi mata. Mungkin bisa diceritain sedikit nggak dok hasil Hmm. dari publikasi penelitiannya ini? Kan Ini selama sih ini kan orang pasti sebenarnya taunya ya. COVID-19 tuh kan batuk pilek dan lain-lain. Nah, ini ada gejala Ya. mata. Gimana nih, Dok? Hmm. Jadi itu sebenarnya systematic review sebelum kita melakukan penelitian di populasi kita sendiri. Jadi systematic review Nah, itu artinya kita berusaha melihat literatur yang ada di luar sana mm-mm, tentang hubungan COVID dengan mata. Dan kita mm-mm, mendapatkan beberapa penelitian yang sudah melaporkan. Jadi kita ngumpulin semua case report, jadi laporan-laporan kasus atau kasus yang agak banyak mm, sedikit atau benar-benar penelitian melihat ke pasien secara retrospektif ataupun kohort. Dan kita mendapatkan bahwa mm, dari mm, semua pasien-pasien COVID, jadi semuanya ya, jadi dia punya didiagnosis yes. COVID aja, itu ternyata ada Mm-mm, sekitar 5% yang memang mengeluh ada kelainan mata. Ngeluh atau dilihat sama dokternya emang ada kelainan mata, misalnya matanya merah, berair, mm, atau pasiennya mm-mm, sendiri yang bilang dia merah, berair, lengket. Karena itu kan
kita melakukan penelitiannya di awal-awal Dokter Kianti. Jadi yang masuk kriteria penelitiannya adalah kalau benar-benar kita ngelihat mata merah atau pasiennya mengeluh matanya merah atau belekan gitu ya. Jadi dari semua COVID itu hanya 5% yang menderita kelainan mata. Nah, dari semua itu juga ada yang kemudian diambil sampel, itu ada 4% yang COVID-nya bisa ditemukan di permukaan mata. Jadi kalau 4% artinya itu juga nggak semua yang punya keluhan mata. Jadi gini, 4% itu kan lebih kecil daripada 5%. Tapi kita juga dapat bahwa 4% ini itu ada di orang-orang yang emang ada kelainan mata, dan ada juga di orang-orang yang matanya nggak ada keluhan sebenarnya, cuma di swab aja ternyata COVID-nya ada di permukaan mata gitu. Terus penemuan kita yang ketiga adalah dari semua orang, dari 5% yang kemudian ada keluhan mata, itu sekitar 1/4-nya ternyata mengeluh mata itu sebelum dia mengalami COVID yang sistemik. Jadi dia mendahului dari gejala-gejala COVID yang sistemik. Itu penelitian kita secara sistematik review. Jadi dari literatur di luar sana kita mendapatkan hal tersebut. Tapi sebenarnya Dr. Kianti, kita sudah melakukan penelitian sendiri pada populasi orang Indonesia. Dan yang kita dapatkan adalah, tapi hasilnya lagi kita tulis ya untuk dipublikasi. Hasil yang kita dapatkan adalah ternyata kita dapat sampel 150-an orang, dan dari 150 orang itu bervariasi. Emang kita kan nyari spektrum ya, dari mulai orang-orang yang nggak ada gejala tapi dia terpapar oleh orang-orang yang COVID, jadi yang orang-orang kontak erat atau orang-orang yang tanpa gejala kontak erat aja, tapi dari nasoorofaringnya itu negatif, jadi nggak diketemukan COVID. Lalu ada kelompok yang kedua, itu orang-orang yang tidak ditemukan nasoorofaringnya ada COVID, tapi dia pernah COVID sebelumnya. Jadi dia waktu itu datang ke rumah sakit karena untuk screening ulang apakah masih ada COVID. Dan kelompok ketiga adalah orang-orang yang COVID-19-nya positif. Nah, dari COVID-19 positif ini kita bagi jadi yang gejalanya ringan, sama ringan sedang, sama yang gejala COVID-nya berat. Nah, dari semua itu, kita ngelihat bahwa orang-orang yang mengalami keluhan mata paling berat adalah orang-orang yang COVID-19-nya positif. Jadi kita kasih kuesioner OSDI di hari pertama, hari ke-7, sama hari ke-14. Ternyata pas awal-awal COVID, dia ada keluhan mata kering memang. Kurang lebih 50% bahkan. 50% orang itu pada yang COVID-19 positif, keluhan ya. Jadi bukan kita temukan mata kering gitu. Jadi dia keluhan matanya nggak enak, nggak nyaman, berpasir, lebih merah, panas gitu. Sedangkan pada orang-orang yang COVID-19 dari nasoorofaringnya negatif, itu nggak mengalami keluhan yang ada di OSDI. Lalu kita juga swab nih, semua orang swab konjungtivanya untuk cari ada virus COVID apa enggak. Orang yang negatif COVID dan dia emang cuma terpapar aja itu negatif. Cuma yang menariknya Dr. Kianti, orang-orang yang pernah COVID sebelumnya, tapi dari nasoorofaringnya nggak ketemu, itu dia malah PCR dari matanya positif, lebih besar ketimbang orang-orang yang udah benar-benar COVID duluan. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa jangan-jangan sebenarnya kuman COVID di permukaan mata itu bisa terjadi secara early ataupun belakangan setelah dia sembuh dari COVID. Jadi tanpa gejala pun kita bisa menemukan virus COVID di permukaan mata. Hal ini yang kita perlu mengingatkan teman-teman semuanya bahwa jangan sampai ngucek-ngucek mata gitu intinya. Karena penularannya kan lewat sentuhan kan. Jadi kalau misalnya dia nggak ada gejala COVID sebenarnya, tapi matanya itu udah ada COVID, jadi dia pegang mata, dia pegang misalnya meja, terus di meja itu ada yang megang lagi, terus dia pegang mata atau hidung lagi, itu bisa menular. Gitu. Jadi di situ terlihat bahwa permukaan mata punya peran dalam hal bisa satu sebagai transmisi, jadi menularkan ke orang-orang lain, atau sebagai entry tempat masuknya si COVID ke dalam. Ini menarik sekali ya. Jadi memang walaupun kan biasanya positif, kemudian isoman ya, isolasi mandiri, terus swab ulang, terus sudah masuk kerja, pasti kan dari swab PCR-nya kan negatif. Tapi ternyata masih bisa positif di darah mata masih ya. Bisa. Iya. Masih bisa. Masih bisa positif di mata. Jadi ya paling penting tuh kita menghindari memegang area mata kalau ada di luar rumah ya. Betul-betul harus tidak boleh pegang-pegang area mata. Sebagai jangan. Karena antara kita menularkan orang lain atau malah kita ketularan, kita nggak tahu tangan kita habis dari mana kan, nggak lupa cuci tangan terus pegang mata, nah itu, atau pegang hidung, udah
bisa ketularan. Oke. Wah, itu bagus sekali dan menarik sekali. Terima kasih ya, Dok. Oke, sayangnya nggak ada yang nanya nih, tapi mudah-mudahan penjelasan Dokter Ladis pada siang hari ini sudah cukup membantu kita untuk belajar ya. Tanpa kerasa kita udah 40 menit lebih ya, Dok, ngobrol-ngobrol ya. Dan saya yakin Iya, Dokter Ladis mungkin nanti akan ada kesibukan lain juga yang menanti nih. Terima kasih ya, Dok.